Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar dimanapun berada, Jack Holman, seorang praktisi IT sekaligus konsultan IT, menyebutkan bahwa serangkaian slide yang bagus tidak serta-merta membuat pembicaraan kita menjadi bagus. Tetapi pembicaraan yang bagus akan menyakiti hati audiens ketika slide-nya buruk. Sebagai seorang widyaswara, dosen ataupun pengajar, tentunya presentasi adalah suatu hal yang mudah ya bagi kita ya. Namun, apakah kita sadari bahwa ketika kita melakukan presentasi, namun slide kita buruk, itu ternyata menurut Jack Holman tadi menyakiti audiens. Tentunya kita tidak menginginkan hal itu ya. Oleh karenanya, bersama saya Muhammad Jufri, Widyaswara Pusdiklat Pajak, kita akan sama-sama melihat bagaimana sih sebetulnya slide yang bagus tersebut. Banyak sekali teori-teori yang mengatakan bahwa slide yang bagus itu adalah harus seperti ini, seperti ini. Namun dalam kesempatan ini saya tidak akan menyampaikan teori-teori terkait bagaimana cara membuat slide yang bagus. Nanti saya hanya akan menunjukkan beberapa slide. Nanti sahabat belajar sendiri yang akan menentukan, oh slide yang bagus itu seperti ini. Nah di video ini saya memberi judul, kalau disebut judul adalah visualisasi slide. Saya akan memberikan contoh-contoh slide seperti ini contohnya. Ya. Ini ada bentuk faktur pajak pedagang eceran. Nah, seorang ahli desain grafis yang bernama Nancy Duarte menyebutkan slide yang seperti ini adalah slide document atau dokumen yang dibuatkan slide. Karena pada prakteknya slide ini hanya copy paste dari undang-undang atau copy paste dari buku-buku, dari modul dan lain-lain. Nah, materi yang sama sekarang dibuat dengan poin-poin ya seperti ini. Nah, ini disebut as a pointer. Nah, masih materi yang sama sekarang divisualisasikan ya. Kita coba visualisasikan seperti ini. Nah, ketika divisualisasikan seperti ini, para peserta diklat atau audiens akan lebih memahami. Oh, begini toh bentuk bon kontan. Oh, begini toh bentuk faktur pajak penjualan, kwitansi, dan lain-lain. Jadi, mereka akan lebih clear dalam memahami materi ini. Ini yang disebut as a visual presentation. Nah, ini ada contoh lagi seperti ini. Ini berupa tabel ya, berupa tabel. Nah, ini yang disebut as a slide document. Kemudian tabel seperti ini dibuat pointer-pointernya. Nah, ini yang disebut as a pointer. Dan jika divisualisasikan, ya seperti ini contohnya. Audiens sebetulnya hanya butuh informasi yang global. Ya. Berapa sih pertumbuhan penerimaan di suatu KPP tersebut? Atau berapa sih kontribusi dari PPH atau PPN? Ya. Nah, jika ternyata audiens menghendaki detailnya, maka tidak salah kalau kita nanti tunjukkan saja Excel-nya ketika kita melakukan presentasi. Nah, visualisasi yang seperti ini yang disebut as a visual presentation. Nah, dari penjelasan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa slide ternyata bermetamorfosis. Dimulai dari slide document, kemudian as a pointer, sehingga saat ini menjadi as a visual presentation. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana kalau isi slide kita itu berupa pasal-pasal peraturan dalam undang-undang? Ya. Sementara kita tidak ingin satu kata pun, bahkan satu huruf pun miss gitu ya. Ya gampang ya. Tinggal foto saja tuh pasalnya,
kemudian taruh saja di slide kita. Seperti ini contohnya. Nah, ini saya ambil dari Undang-Undang PPN, khususnya di pasal 16B ya. Nah, ini terkait dengan fasilitas di bidang PPN. Ketika melakukan presentasi atau menyampaikan materi ini, bisa saja kita bacakan ya. Seperti ini, biar tidak kehilangan makna satu kata pun. Selanjutnya bisa kita simpulkan bahwa fasilitas PPN terbagi dua, yaitu PPN tidak dipungut dan PPN dibebaskan. Nah, itu caranya seperti itu ya. Atau seperti ini. Ya, di foto nanti tempelkan di buku seperti ini, kemudian pakai animasi di zoom in ya. Seperti ini. Sahabat belajar tentunya masih ingat 3 tipe pembelajar ya. Ada auditory yang mengandalkan pendengarannya, dia sudah paham. Namun ada juga tipe visual, harus melihat, menyaksikan dulu ya, baru dia paham. Dan tipe kinestetik, melakukan dulu, baru dia bisa paham. Nah, slide yang bagus adalah slide yang bisa mengakomodir 3 tipe pembelajar tersebut. Sekali lagi, slide yang bagus adalah yang bisa mengakomodir 3 tipe pembelajar tersebut. Ya. Jika slide kita slide domain, maka tipe visual nanti akan tersakiti hatinya. Begitupun kinestetik bisa tersakiti hatinya. Namun ketika slide itu kita visualisasikan, ketiga tipe pembelajar terpuaskan. Ya, ketika kita menjelaskan, tipe auditory bisa memahami, tipe visual nanti bisa melihat slide kita akan lebih mudah memahami ya ketika visual, dan tipe kinestetik pun seperti itu. Dibandingkan mereka mengikuti langkah-langkah dalam bentuk huruf atau angka ya, lebih bagus mereka mengikuti langkah-langkah yang kita sajikan dalam bentuk video. Nah, sebagai penutup, saya ambil quote dari Paul Arden ya. Semakin visual presentasi Anda, semakin mudah orang ingat. Dan yang lebih penting adalah mereka akan ingat Anda. So, going visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.